Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda jurusan Teknik Kimia program studi D3 Petroleo-Kimia. Di sini kami akan menampilkan video presentasi kami untuk tugas aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Norma Kurniawati, SSI, MSI. Kami kelompok 8 yang terdiri dari 6 anggota yang saling bekerja sama untuk membuat video presentasi ini. Dan ini adalah video presentasi dari kami. Baik, sebelum kami mulai video presentasi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada Okta Intan Fitriana dengan NIM 206140336. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Cahya Firdaus dengan NIM 206140338. Yang ketiga ada Astuti Nur Hidayati dengan NIM 2061451. Yang keempat ada Trian Wahyudi dengan NIM 206140446. Yang kelima ada Aulia dengan NIM 2061453. Dan yang terakhir ada Diki Hendra Wardana dengan NIM 206144060. Dan pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan membahas tentang penelitian, yaitu pengolahan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan pengisi daur ulang polimer. Baik, yang pertama ada daftar isi yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Kelapa sawit merupakan sumber devisa negara non migas, pengadaan lapangan kerja, sumber pendapatan negara, dan penggerak perekonomian nasional. Produktivitas kelapa sawit yang tinggi diiringi dengan produksi limbah yang melimpah. Sebagai produk samping, maka setiap ton buah segar kelapa sawit yang telah diolah menghasilkan sekitar 50% dari total limbah. Sedangkan buah kosong kelapa sawit atau TKKS menghasilkan sekitar 23% dari total limbah. TKKS adalah limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik atau industri CPO. Di industri ini, TKKS hanya dibakar, dan sekarang hal tersebut dilarang karena belakangan ini ada kekhawatiran pencemaran lingkungan karena dapat menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Kerumusan masalah yang pertama, bagaimana pengolahan limbah serat alam dari tandan kosong kelapa sawit menjadi bahan pengisi daur ulang polimer. Yang kedua, berapa persen komposisi TKKS yang dihasilkan untuk peningkatan sifat mekanik suatu material polimer. Yang ketiga, mengetahui hubungan dari partikel TKKS terhadap massa jenis. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penanganan limbah kelapa sawit dan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan pengisi daur ulang polimer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengolahan limbah alam bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kimia lingkungan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, komposit. Komposit adalah suatu bahan dengan gabungan 2 atau lebih komponen yang berbeda untuk menghasilkan sifat dan ciri spesifik yang tidak dapat dicapai salah satu komponen tanpa dipadukan dengan bahan lainnya. Yang kedua, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah padat yang dihasilkan pabrik atau industri pengolahan minyak kelapa sawit. Produksi minyak kelapa sawit kasar di Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Yang ketiga, limbah kelapa sawit. Kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat kegiatan perawatan, pemanenan, dan pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2021. Dilaksanakan di Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Sains, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia. Rancangan penelitian. Penelitian ini dirancang secara bertahap dengan menggunakan metode mechanical milling dan mengidentifikasi setiap pembentukan molekul dengan teori hibridasi orbital. Terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel tetap. Syarat chip berukuran memiliki kepadatan 770 kg per meter kubik, sedangkan
mikrofiber berukuran kepadatan 1350 kg per meter kubik dan di oven pada suhu 100 derajat Celcius, mengurangi kadar air pada serat selulosa. Yang kedua, variabel berubah. Komposisi selulosa 41,68% pada perlakuan 100 derajat Celcius selama 8 jam, sedangkan TKKS tanpa perlakuan panas memiliki komposisi selulosa 35,63%. Yang ketiga, variabel respon. Komposisi selulosa, TKKS, dan tingkat kemurnian dari selulosa. Selanjutnya, untuk alat, yang pertama ada grinding, ayakan, mixer, oven, dan extruder. Dan untuk bahannya, yang pertama ada TKKS, asam pemulung, asam maleat, dan antioksidan. Selanjutnya, prosedur percobaan. Tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan sampel tandan kosong kelapa sawit. Kemudian yang kedua, lakukan pengujian tahap awal. Pengujian tahap awal ini yaitu pengujian komposisi, pengujian densitas, dan juga FTIR. Kemudian yang ketiga, lakukan pembuatan butiran biokomposit. Nah, setelah pembuatan butiran biokomposit ini jadi dan juga pengujian tahap awal telah dilakukan, maka kita bisa melakukan produksi filler. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan komposisi kimia dengan metode TAPPI. Dari data yang disajikan, komposisi selulosa 41,68% pada perlakuan 100 derajat Celcius selama 8 jam. Sedangkan TKKS tanpa perlakuan panas memiliki komposisi selulosa 35,63%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan selulosa setelah dilakukan heat treatment sehingga terjadi kristalisasi dan dekomposisi selulosa. Sedangkan jumlah hemiselulosa menurun dari 32,10% menjadi 20,35% dan holoselulosa menurun menjadi 67,73% menjadi 62,03%. Sedangkan lignin relatif tetap pada kisaran 16% karena lignin akan terurai pada suhu 280 sampai 500 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan analisis kepadatan serat TKKS. Pengujian kepadatan dapat dilakukan berdasarkan prinsip Archimedes. Artinya, benda-benda yang sebagian atau seluruhnya dalam fluida akan menerima gaya angkat ke atas sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Dari data yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan massa jenis serat karena ukurannya yang berbeda-beda. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan akan semakin besar, sehingga volume konstan jumlah partikel yang menempati ruang semakin banyak. Dengan hal ini, tentunya akan mempengaruhi kepadatan biokomposit setelah serat dimasukkan ke dalam matriks. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan hasil sintesis biokomposit granular dengan metode ekstrusi. Yang pertama, polimer daur ulang dan aditif ditimbang, kemudian bahan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Pencampuran dilakukan agar material pembentuk mengikat secara optimal antara filler, matriks, dan aditif, serta homogenitas ketiga penyusun dapat tercapai. Penggunaan zat aditif dalam penelitian ini berguna untuk menjaga kondisi plastik atau polimer yang digunakan. Selanjutnya kita menuju ke hasil dan pembahasan analisa massa jenis granular. Pengujian massa jenis granular tidak berbeda dengan pengujian massa jenis serat dengan menggunakan prinsip Archimedes. Sampel yang diukur adalah granular yang merupakan perpaduan antara ABS dengan serat TKKS dengan komposisi serat yang berbeda. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dengan granular filler microfiber memiliki densitas ukuran TKKS atau densitas lebih besar daripada setiap komposisinya. Kemudian hasil dan pembahasan. Spektrum FTIR dapat dilihat pada biokomposit yang didominasi oleh puncak matriks, yaitu bilangan gelombang. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, hasil analisis komposisi menunjukkan bahwa selulosa TKKS memiliki ikatan 41,68% yang memiliki tingkat kemurnian tinggi, sehingga kualitas bahan menjadi lebih baik. Yang kedua, komposisi paling optimal yang terdapat pada filler yaitu sebesar 15% dari ukuran microfiber. Kemudian ada saran, yang pertama, pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian impak dengan serat acak untuk semakin mengetahui kekuatan serat TKKS. Kemudian yang kedua, pada proses pembersihan serat TKKS sebaiknya lakukan dengan teliti dan sangat bersih supaya tidak ada sisa-sisa minyak yang masih menempel. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.